Shalom, perkenalkan nama saya Ayu Lestari Bersembiring dengan NPM 2214101002 dari kelas 5 MD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi pendahuluan untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Winarto sendiri. Baik, yang pertama saya akan membahas studi pendahuluan. Apa sih tujuan dari studi pendahuluan? Pasti kita akan bertanya-tanya seperti itu kan? Studi pendahuluan bertujuan apakah penelitian yang dilakukan ini sudah dilakukan atau belum oleh orang lain, sehingga penelitian ini jangan sampai tidak ada gunanya lagi untuk kita teliti. Maksud dari poin yang pertama ini adalah untuk memastikan nantinya kan kalau misalkan belum pernah diteliti oleh orang lain, kemanfaatan dari apa yang kita teliti akan lebih baik, seperti itu. Dan yang kedua, studi pendahuluan ini juga bertujuan untuk memperkuat atau mempertajam landasan teori yang akan dikemukakan oleh si peneliti. Jadi maksud dari poin kedua ini, di mana dari studi pendahuluan kita nanti mendapat informasi untuk menguatkan landasan teori. Kalau di kita itu istilahnya latar belakangnya itu menjadi semakin kuat ketika studi pendahuluan yang kita lakukan itu sudah baik. Maka dapat kita rincikan manfaat dari studi pendahuluan, yaitu yang pertama memperjelas masalah. Maksud dari memperjelas masalah ini, masalah apa yang kita angkat atau topik apa yang kita angkat atau kita bahas nantinya dalam penelitian tersebut, seperti itu. Jadi manfaat yang kedua untuk menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian tersebut. Maksudnya di sini, jadi kalau kita udah ngecek orang lain udah melakukan apa saja sih, dari situ kita bisa simpulkan yang kita teliti udah bisa dikerjakan atau belum, seperti itu. Poin yang ketiga, mengetahui apa saja yang sudah dihasilkan oleh orang lain, sehingga nanti si peneliti menjadi yakin bahwa penelitiannya perlu dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, menurut Winarno, menyebutkan studi pendahuluan ini dengan eksploratoris sebagai dua langkah dan perbedaan antara langkah pertama dan langkah kedua. Ini adalah penemuan dan pengalaman. Jadi dapat kita simpulkan, menurut Winarno, tujuan dari studi pendahuluan terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Yang kedua, tahu di mana dan kepada siapa informasi yang dapat diperoleh, seperti itu. Jadi yang ketiga, tahu bagaimana cara memperoleh data ataupun informasi. Yang keempat, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Dan yang terakhir, harus tahu bagaimana harus mengambil keputusan atau kesimpulan serta memanfaatkan hasil. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengadakan studi pendahuluan? Yang pertama itu bisa paper ya, dengan membaca literatur, baik teori maupun penemuan, atau hasil penelitian dari orang lain. Yang kedua, bisa kita ambil dari person, mendatangkan ahli-ahli atau manusia sumber dari berkonsultasi tadi dan memperoleh informasi. Contohnya seperti dosen pembimbing kita, misalnya kita bisa mendatangi dosen pembimbing ini untuk mengetahui apa sih yang harus kita kerjakan dalam penelitian kita, seperti itu. Dan yang terakhir, place, kita dapat mengadakan peninjauan ke tempat atau lokasi penelitian, ataupun dapat kita katakan itu mengadakan penjajakan, seperti itu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada ucapan saya yang kurang tepat, saya minta maaf. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Shalom.